Dita merasa sedikit heran dengan suara teriakan barusan. Bukankah itu seperti suara Dilan? Apakah mungkin terjadi sesuatu padanya? Dita mencoba untuk berjalan ke lantai bawah tetapi Michael sudah mendahuluinya. Saya harap Anda tetap di sini dan mengurus Tuan Ezra saja. Saya akan mengeceknya ke bawah, ucap Michael. Oh baiklah, ucap Dita yang lantas kembali lagi ke kamar Ezra. Tadi aku juga sempat mendengar suara tawa dari sini. Mungkinkah itu suara hantu? Kok aku jadi merinding sih, ucap Dita mengusap lengannya. Ia kemudian mengetuk pintunya dan mulai mempermisikan diri. Permisi Tuan. Saya izin masuk, ucap Dita sambil melihat ke sekitar. Memastikan tidak ada apapun di sana dan memang tidak ada yang berubah dari sana. Aku membawakan Tuan makanan. Ini silakan dicicipi Tuan, ucap Dita yang lantas menaikkan kepala Ezra ke atas bantal hingga dirinya sedikit terdongak kepalanya. Dan Dita mulai menyuapinya. Saya ngerasa aja Tuan. Rumah ini agak angker ya. Masa tadi saya mendengar suara tertawa seorang laki-laki dari kamar ini. Tapi Tuan jangan merasa takut. Nanti jadi keinget terus. Pokoknya Tuan enggak perlu takut deh. Soalnya saya akan selalu menyolati tempat ini kok Tuan. Supaya hantunya pergi. Bahkan kalau bisa saya bacain ayat kursi terus deh selama ada di sini. Supaya jinnya pergi hehe. Ucap Dita sembari terus menyuapi Ezra. Ezra merasa ingin tersenyum tapi sayangnya ia tahan. Ternyata Dita mendengar juga tawanya tadi. Membuat Ezra jadi menertawakan itu di dalam hati. Makanan hari ini katanya makanan favorit kedua Tuan ya. Bibi Mary sangat perhatian dengan Tuan. Tuan pasti dulu sangat dekat dengan Bibi Mary ya. Sampai-sampai membuat Bibi Mary selalu ingat dengan makanan favorit Tuan. Ucap Dita masih terus menyuapi. Aku juga suka dengan makanan ini. Sepertinya semua makanan favorit Tuan enak-enak. Rasanya aku ingin sekali belajar memasak masakan ini dari Bibi Mary. Kapan ya aku bisa? Ucap Dita lagi. HP Dita berbunyi. Tentu Dita langsung melihat ke HP-nya dan periksa. Bapak kamu udah selesai dioperasi dan keadaannya sekarang baik-baik aja. Chat sang ibu. Membuat Dita merasa lega. Alhamdulillah ya Allah. Ucap Dita. Clemira rindu sama kamu. Katanya ada banyak hal yang ingin dia ceritakan sama kamu. Chat ibunya lagi. Emang ada masalah apa Bu? Dia masih suka dibully sama teman-temannya. Tanya Dita di dalam chatnya. Masih belum dibalas. Tidak online juga ibunya. Membuat Dita menaruh kembali HP-nya ke meja. Kasihan Clemira. Biasanya yang jadi teman curhatnya adalah aku. Tapi sekarang aku sudah tidak ada lagi di sisinya. Aku takut dia kenapa-napa. Aku harus telepon dia nanti, ucap Dita. Sejujurnya Clemira adalah keponakannya. Ibu dan ayahnya meninggalkannya sewaktu dirinya masih bayi. Ibunya meninggal sedangkan ayahnya menikah lagi. Clemira dititipkan oleh ayahnya kepada kedua orang tua Dita. Awalnya tidak terima tapi lama-kelamaan Dita sudah menganggapnya adiknya sendiri. Clemira duduk di bangku kelas 1 SMK sekarang. Ia mungkin masih belum terlalu beradaptasi dengan lingkungan sekolahnya. Karena dia anak yang pendiam dan jarang mengobrol. Ia hobi membaca buku. Ia juga hobi menggambar. Ia sangat bercita-cita ingin menjadi pelukis terkenal suatu saat nanti. Membuat Dita 100% mendukungnya. Apa yang harus aku lakukan supaya membuat dia bersemangat kembali? Apa aku memohon kepada temannya saja untuk menjadi orang yang bisa membantunya di sekolah? Tanya. Dita cemas. Ia langsung mengirim pesan kepada Clemira saat itu juga. Meminta nomor telepon temannya. Dita kembali menyuapi Ezra hingga makanan itu habis. Alhamdulillah. Tuan sangat lahap memakannya. Terima kasih Tuan karena itu cukup memudahkan saya dalam memberikan makan. Saya tidak perlu repot membuang makanan seperti di masa lalu. Ini mungkin terjadi karena makanan ini adalah kesukaan Tuan, ucap Dita. Ezra sedikit tersenyum. Dita melihatnya. Wah ini pertama kalinya saya melihat Tuan tersenyum. Ucap Dita. Ezra membatin. Sial aku tak menyadarinya. Apakah aku terlihat seperti orang tersenyum tadi? Batin Ezra merasa sedikit malu. Entahlah ia cukup merasa puas atas hal yang barusan ia lakukan kepada Dilan yang mungkin juga menambah semangat dirinya. Aku sangat berharap Tuan ke depannya bisa berbicara kembali. Trauma setelah kecelakaan saat itu membuat Tuan tidak bisa berbicara.
Makanya aku di sini untuk membantu Tuan, bahkan kalau bisa aku mau menjadi seseorang yang bisa berguna untuk Tuan. Ucap Dita. Ia langsung memberikan segelas air minum untuknya. Hingga segelas air itu habis diteguk olehnya. Dita segera keluar membawa piring dan gelas kosongnya, tapi sayangnya Ezra menahan tangannya dan memintanya untuk menunggu. Ezra segera menulis sesuatu di papan. Terima kasih, Nona Dita yang cantik, tulisnya. Membuat Dita tersipu malu dikatakan seperti itu. Sama-sama Tuan Ezra yang tampan. Balas Dita sembari tertawa. Dita segera keluar dari kamarnya. Lain hal dengan Ezra yang merasa sangat malu saat itu hingga membekap wajahnya ke bantal. Aku rasa aku mulai gila, ucapnya sepelan mungkin. Ia pun segera membuka bantalnya dan lihat ke langit-langit kamar. Dita, si wanita aneh. Kenapa juga aku harus salah tingkah begini? Aku merasa ada yang salah dengan diriku. Ucap Ezra. Dita kembali dan Ezra kembali dalam keadaannya semula. Di atas kasurnya. Jika kupikir, Tuan pasti merasa lelah jika berada terus di sini. Apa boleh saya mengajak Anda ke balkon, Tuan? Sekedar menghirup udara segar, ucap Dita. Ezra hanya diam saja. Dita mulai mengangkat tubuh Ezra saat itu dan letakkan dirinya di atas kursi rodanya. Dorong kursi rodanya dan buka pintu balkon. Di sana terlihat ketinggian yang ada. Sebuah pemandangan dari atas, entah itu area samping rumah, taman hingga kolam renang. Terlihat Dylan yang di sana sedang bersama ibunya dalam kegiatan mengusir hantunya, bersama seorang paranormal yang cukup terkenal di daerah itu. Menciprat-cipratkan air ke sekitar area rumah itu. Ezra sedikit heran dengan kelakuan mereka. Tak disangka mereka akan sejauh itu menanggapi hal ini. Jadi membuatnya semakin gemas untuk melakukan hal menarik lainnya. Lain hal dengan Dita yang terus melihat ke atas langit biru sana. Apa yang ia lihat? Hanya langit yang kosong. Batin Ezra heran. Tuan, menenangkan ya melihat langit. Ketika saya melihat langit jadi teringat dengan Tuhan saya. Semua orang Islam dari kalanganku berkata kalau Tuhanku berada di atas langit nun jauh di sana. Termasuk nenekku, ucap Dita. Ezra terdiam sejenak lalu mengambil papan dan menulis. Nenekmu berada di langit, tulis Ezra. Benar Tuan. Sejak saya tamat SMK meninggalnya, ucap Dita. Ezra terdiam memahami perkataannya. Apa kau merindukannya? Ezra tiba-tiba menulis itu dan tanyakan padanya. Iya Tuan. Sangat, ucap Dita tersenyum. Dita kembali mendapat balasan dari Clemira. Buat apa ya Mbak? Aku enggak punya teman yang dekat si Mbak di sekolah, balas Clemira. Udah kamu kasih Mbak aja ya cepetan nomornya, balas Dita. Clemira langsung memberikan nomornya setelah beberapa saat. Dita baru akan menelepon temannya sudah dikejutkan dengan kehadiran seseorang di sana. Seorang pria yang cukup tinggi darinya, bahkan setinggi Ezra. Aku mengira dia sudah dibuang ke jalanan. Ternyata dia masih berada di sini. Ayah membayar mahal seorang perawat hanya untuk merawatnya. Membuang waktu sekali. Ucap Philip membuat Dita sedikit sebal mendengar perkataan itu terlontar dari mulutnya. Tapi apa yang bisa diperbuatnya? Ia hanya bisa menunduk dikatakan seperti itu dengan perasaan tidak terima. Philip, si pewaris yang menempati posisinya, benar-benar menjengkelkan menurut Ezra. Setelah tidak ada rasa malu merebut gelar sebagai pewaris, ia kini mengatakan hal yang cukup menjengkelkan. Apalagi sikapnya yang masih tidak pernah berubah sejak dulu. Memuakkan, lihat saja. Suatu saat aku akan benar-benar membuatmu berlutut di hadapanku. Batin Ezra menatapnya tajam. Philip berkata pada Dita, sudahlah, kau tidak perlu terlalu banyak melakukan tugasmu. Apalagi orang yang kau urus itu akan berakhir ditelantarkan suatu saat. Hingga masa ketika si tua bangka itu mati, dia akan secepatnya kembali ke tanah. Ucap Philip membuat Dita tak percaya dengan kata menyakitkan yang ia lontarkan. Dita memandang simpatik Ezra saat itu yang terlihat sangat kesal dengan pria itu. Sudah, hentikan. Perkataanmu begitu menyakitkan. Batin Dita. Tiba-tiba muncul seorang pria menghampiri Philip. Beraninya kau menginjakkan kakimu ke sini. Ini adalah tempat yang tidak boleh kau tengoki seumur hidup, ucap Dietrich. Maaf Pak, aku hanya ingin melihatnya apakah dia masih bernafas atau tidak. Ternyata masih. Hal yang cukup disayangkan Papa menyewa perawat dengan harga mahal hanya untuk orang seperti dia, ucap Philip. Papa melakukan ini semua karena untuk menyenangkan hati kakekmu saja.
Dia sangat tidak terima jika kita memperlakukannya buruk. Padahal dia pun sama saja dengan kita tidak mau merawatnya. Kalau dia peduli tentu dia akan menyerahkan pekerjaan itu padanya. Ucap Philip. Apa perlu kita racuni saja dia? Tanya Philip berniat akan pergi mengajak ayahnya keluar. Itu cara yang mudah sebetulnya. Ucapnya ikut meninggalkan tempat itu. Dita merasa miris mendengar ini. Begitu banyak yang membenci keberadaan Ezra di sana, di mana ia benar-benar dikucilkan oleh semua orang di rumah itu. Menyakitkan bagi Dita melihatnya terus dihadapkan oleh mereka yang memiliki satu suara untuk menyingkirkan Ezra dari rumah itu. Tuan, menurut Tuan, apa yang lebih indah dibanding melihat seseorang yang berhasil mencapai impiannya? Adalah orang yang disudutkan oleh berbagai pihak, hingga rasa sakit dirinya rasakan tiap waktu akibat tindakan mereka. Tapi sedikit pun itu tidak pernah membuatnya tumbang. Semangat, ucap Dita tersenyum. Ezra terdiam, lagi dan lagi. Dia tak bosannya memberiku perkataan baik itu seolah diriku tak benar-benar bisa mendengarnya. Apakah dia sengaja melakukan ini? Atau dia mencoba membanggakan dirinya atas diriku yang cukup untuk dikasihani? Batin Ezra sedikit sebal di akhir. Michael tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Tadi Tuan kesini, tanya Michael. Iya Mike, seperti biasa. Mereka berbicara hal buruk tentangnya. Bahkan merencanakan untuk meracuni Tuan Ezra. Ucap Dita, mereka tak pernah berubah. Saya yakin mereka akan benar-benar menepati perkataannya setelah ini. Saya harap ketika Tuan Ezra diberikan makanan, Anda dengan sigap menyeleksi makanan itu terlebih dahulu. Apakah beracun atau tidak? Ucap Michael. Iya, ucap Dita. Mereka akhirnya keluar dari kamar Ezra. Ezra menghela nafasnya. Cukup melelahkan bersikap seperti itu terus. Rasanya ingin pergi dari kamar kecil itu. Melihat dunia luar dan membiasakan diri berada di sana. Tapi masih belum. Minimal ia mesti terus berada di rumahnya itu sampai dirinya tahu tentang penyebab kematian ibu kandungnya 10 tahun yang lalu. Kematian yang masih menjadi misteri. Yang akan terus dirinya gali informasi tentangnya. Ezra merasa sudah tak ada lagi orang yang akan masuk ke kamarnya. Situasi sudah aman sekarang. Ia langsung bangkit ambil HP-nya dan telepon seseorang saat itu juga. Tapi sialnya lama sekali diangkatnya. Kebiasaan sekali meninggalkan HP, keluh Ezra. Hingga ketika ia merasa ingin menutup teleponnya, ada yang mengangkat. Sebuah suara terdengar dari seberang. Ada apa? Tanya kakek William yang saat itu sedang dipijat oleh seseorang. Kakek di mana sekarang? Apa kakek lupa dengan pesanku waktu itu? Harus selalu membawa ponsel kemanapun. Petik 2. Meskipun ke dalam WC. No. Mungkinkah sekarang berada di dalam WC? Tidak. Di salah satu tempat terapis di kota ini. Kau mau aku ke WC sekarang? Petik 2. What? Haha ayolah jangan terlalu kaku begitu. Kenapa kau meneleponku? Uangmu kurang. Tanya kakek William. Aku mulai bosan dengan permainan mereka. Aku juga bosan dengan keadaan di kamarku. Aku butuh refreshing. Kalau begitu sudahi saja peranmu di sana dan bersenang-senanglah, ucap William. Masih belum ada jawaban atas hal yang lama ku cari. Ucap Ezra. Jangan terlalu lama membuang waktumu di sana. Jika tidak ingin dibuat gila oleh mereka, ucap William. Aku tahu itu. Aku hanya sedang mengamati keadaan hingga tiba masanya aku akan mengambil jalan dari celah yang mereka kosongkan. Hanya saja waktunya itu lama. Terlebih aku masih tidak memiliki siapapun untuk diajak kerjasama. Aku masih mengandalkan kedua tanganku sendiri, ucap Ezra. Suruh Michael. Beritahu dia tentang kondisimu, ucap William. Ya, aku akan memikirkannya. Tak berapa lama, Dita kembali lagi ke kamar Ezra, di mana lelaki itu sudah kembali ke posisinya semula, di atas kasurnya. Tuan, sepertinya mereka sedang merencanakan hal buruk lagi kepada Anda. Saya khawatir makanan yang diperuntukkan buat Anda akan diracuni oleh mereka. Aku barusan mendengar mereka ingin membeli sesuatu secara online dikirim hari ini juga. Aku khawatirnya itu racun, ucap Dita. Ezra menulis sesuatu di papannya. Bagaimana jika kerjai balik mereka? Membuat Dita keheranan. Mengerjai mereka balik. Maksud Tuan? Tanya Dita bingung. Ezra tersenyum seakan menyimpan sesuatu di balik senyumannya itu. Sore harinya di waktu Dita memberi makan Ezra.
Apa perlu saya cicipi tuan? Tanya Dita. Berikan kepada anjing sini saja. Biar nanti kalau anjing itu mati salahkan mereka sendiri, tulis Ezra. Dita tertawa. Tuan ternyata cukup sebalia dengan mereka. Petik 2. Tapi mungkin saja yang akan diomeli saya. Dita terkekeh. Ezra tersenyum. Jadi apakah kau ingin memakannya? Ezra menggeleng. Baiklah. Aku buang, ucap Dita sembari menuangkan makanan itu ke dalam tempat sampah. Kau boleh pulang. Jangan lupa beritahu Michael kalau aku butuh bantuannya, tulis Ezra di papan. Malam harinya, ketika makan malam diadakan, terlihat Philip dan Dietri hadir di sana, duduk bersebelahan dengan Dylan. Di samping kirinya ada Karen dan Kane, di urutan yang lain juga hadir keluarga dari paman lainnya yang ikut hadir, Paman Richard dan Tom. Philip berbisik pada Dietri, aku sudah menaruh racunnya ke makanannya tadi. Tinggal kita lihat apa yang akan terjadi padanya setelah ini, bisik Philip. Kerja bagus, bisik Dietri. Tiba-tiba Michael muncul dan melihat ke arah mereka dari kejauhan. Ia sebetulnya khawatir, tapi ini adalah bagian dari titah. Beberapa waktu lalu Ezra memperlihatkan kondisinya yang cukup mengagetkan dirinya sendiri, di mana Ezra bisa berjalan dan bisa bicara. Ia menjelaskan alasan kenapa dirinya berpura-pura cacat saat itu. Sejujurnya ia masih tak percaya kenapa Ezra bisa-bisanya menyembunyikan semua ini sendirian. Bahkan dibeberkan juga apa yang dirinya rencanakan sekarang. Dan ia sebagai salah satu pengawal yang diberi tanggung jawab lebih untuk mengurus dirinya, lantas tak bisa mengelak apapun yang ia perintahkan sehingga itu menjadi kewajiban yang mesti ia taati. Sekalipun orang yang menjadi korbannya adalah tuannya sendiri, mereka mulai memakan makanannya, termasuk Dietri dan Philip. Salah satu dari mereka langsung menjatuhkan sendoknya dan mereka langsung batuk-batuk sesaat setelah menyuap makanan itu. Hingga akhirnya jatuh pingsan setelahnya. Dilarikan ke rumah sakit. Semua ini atas perintahnya, dan ia berhasil menjalankan rencananya. Dylan terlihat sangat membenci dirinya dirawat di rumah sakit itu. Ia merengek dan berulang kali berontak. Ini semua gara-gara wanita berkerudung itu. Dia pasti membenci kita dan merencanakan ini semua, ujar Dylan. Kane tiba-tiba muncul dengan tangan masih terikat infus. Apa kau tidak apa-apa? Apakah dirimu tidak terluka atau apapun nak? Tanya Kane sangat mencemaskan mengusap wajahnya penuh sayang. Ini semua pasti karena wanita itu. Dia merencanakan ini semua bu, ujar Dylan. Siapa wanita itu maksudmu? Tanya Kane. Dia Nita. Wanita berkerudung yang merawat Ezra. Sudahlah ganti saja dia dengan orang lain. Aku muak dengannya, ujar Dylan. Dari mana kau yakin kalau itu adalah dirinya? Tanya Kane. Ya aku tahu saja kalau dia memang pelakunya, ujar Dylan. Nanti akan diadakan penyelidikan lebih lanjut oleh polisi. Kesimpulan ada di tangan mereka nanti, ujar Kane. Sang ayah Tom juga menghampirinya saat itu. Mereka terlihat baik-baik saja. Sepertinya efek racunnya tidak terlalu berpengaruh terhadap mereka. Tidak seperti Philip dan Dietri yang masih dalam keadaan tidak sadarkan diri meski padahal racunnya berasal dari mereka sendiri. Aku yakin sekali ini ada hubungannya dengan wanita berkerudung itu. Aku terakhir melihatnya membawa racun yang baru dibeli oleh Phillips menuju kamar Ezra. Aku yakin mereka berdua merencanakan sesuatu. Petik 2. Benar-benar. Jadi mereka berdua sengaja merencanakan ini semua. Mereka harus kita beri pelajaran, ujar Kane. Tiba-tiba muncul kakek William di sana. Bagaimana keadaan yang lain? Tanya William. Kakek, kebetulan Anda datang. Ini benar-benar waktu yang tepat untuk kita membuang Ezra. Apa maksudmu membuang? Memangnya kau siapa menyuruhku untuk membuang cucuku sendiri? Tanya William. Dia telah meracuni kami semua. Bagaimana mungkin kita terus mempertahankannya di rumah? Tandas Kane. Apakah kau memiliki cukup bukti? Tanya William. Tanyakan pada Tom. Dia melihat sendiri wanita berkerudung itu bersekongkol dengan Ezra untuk mengambil racun yang dibeli oleh Phillips. Ujar Kane. Tunggu. Bagaimana kau tahu itu adalah racun? Tanya William menyudutkan mereka. Dan buat apa Philip membeli racun? Tanya William kembali. Membuat Tom dan Kane saling terdiam. Bingung ingin menjawab apa. Sama saja mereka mengumumkan kalau Philip adalah orang yang berniat ingin meracuni Ezra.
Mereka semakin tertekan. Namun Kane memiliki ide. Ah, itu racun tikus. Untuk membasmi tikus yang ada di rumah, ujar Kane. Membeli di toko online, memangnya tidak ada di supermarket. Dan sejak kapan dia jadi sibuk mengurus tikus di rumah? Bukankah itu pekerjaan seorang pembantu? Tanya William. Mereka semakin ditekan saat itu. Mereka terpaksa angkat bicara. Intinya kakek. Dia tak pantas berada di rumah ini. Petik 2. Tunggu dulu. Apa mungkin kalian berniat untuk meracuni Ezra? Benarkan dugaanku? Tanya William makin mencecar. Tidak. Mana mungkin hehe kakek, jangan bercanda. Tidak mungkin kami merencanakan hal itu, ujar Kane. Kalau begitu mana racunnya? Biar saya lihat. Kami tidak membawanya. Kami sudah membuangnya bahkan. Ujar Kane. Kalau begitu aku ingin melihat hasil laboratorium. Apakah itu benar racun tikus atau bukan? Ujar William langsung pergi dari sana. Meninggalkan mereka. Ah gawat, bisa gila aku. Ah sial, ujar Kane yang langsung menyusulnya. Tunggu, pekiknya. Ezra sendirian di rumah terlihat sangat menikmati masa-masanya itu. Di depan kamar yang sudah diubahnya ke bentuk seperti biasa. Penuh layar CCTV, laptop, meja dan di depan makanan serta minuman soda kesukaannya. Ezra menyelurup minumannya. Itulah akibatnya yang mencoba untuk mencari gara-gara denganku. Dipikir aku tidak bisa membalas. Ujar Ezra lantas memakan kentang gorengnya. Namun tiba-tiba saja ia langsung terkesiap ketika Michael berjalan menghampiri kamarnya. Ezra menyudahi makan dan minumnya. Belum sempat menekan tombol yang mengubah kamarnya. Michael sudah mengetuk pintu kamarnya dan membukanya. Seraya berkata, "Selamat malam Tuan, kau mengagetkanku saja," ujar Ezra sedikit tegang. Michael dibuat tak percaya dengan keadaan kamarnya yang terlihat canggih itu. Ini yang kau lakukan setiap hari Tuan? Tanya Michael tak percaya. Ya, aku melakukannya. Kau terkejut heh. Tidak kusangka Anda melakukan semua pengintaian ini seorang diri. Anda benar-benar mirip dengan James Bond, ujar Michael. Hahaha, kau cukup mengenalku, ujar Ezra. Tapi Tuan, kakek William barusan meneleponku. Katanya beliau mencoba memastikan apakah benar kita pelakunya. Apa jawaban yang mesti saya berikan? Tanya Michael. Katakan ya. Memang akulah pelakunya. Dia pasti akan memakluminya. Atau mungkin juga dia akan memukul bokongku, tawa Ezra. Michael ikut tertawa. Tapi Tuan, sudah sejak kapan Anda melakukan semua ini? Maafkan saya yang tidak sama sekali menyadari Anda selama ini, ujar Michael. Tidak masalah. Cukup lama. Tepatnya setelah kecelakaan itu terjadi. Saat ketika aku divonis tidak bisa melakukan apapun seumur hidup. Aku mencoba untuk menipu mereka semua, agar mereka tidak memiliki alasan untuk mencelakakan diriku kembali, ujar Ezra. Jadi yang membuat Anda kecelakaan waktu itu adalah mereka. Petik 2. Mereka berniat untuk merebut hak waris yang harusnya ditujukan padaku jadi kepada Philip. Mereka semua bersekongkol untuk melakukan semua itu, agar mereka juga mendapatkan bagian dari warisan itu. Termasuk ayah sendiri. Mereka semua sama saja. Semua yang ada di rumah ini menginginkan aku mati. Jadi apa boleh buat? Itulah yang menjadikan aku berpura-pura seperti ini. Ujar Ezra. Michael terlihat cukup paham atas hal itu. Dirinya turut prihatin atas apa yang terjadi padanya. Saya benar-benar tak menyangka mereka telah berbuat hal semacam itu. Jadi apa hal yang bisa saya lakukan untuk Anda sekarang? Tanya Michael. Jadilah kaki tanganku. Di saat yang sama Dita sedang melihat ke arah langit dari pelataran rumahnya. Duduk di sana sembari menikmati sejuknya udara malam. Sehabis salat Isya ia memutuskan untuk mencari angin di luar. Tiba-tiba saja Dita menerima telepon dari seseorang. Tidak lain itu adalah Kane. Kau wanita laknat, kau mencoba untuk meracuni kami heh. Pekik Kane membuat telinganya serasa pengang diseru seperti itu dari telepon. Bahkan speaker di teleponnya tidak cukup baik menerima suaranya yang melengking. Maaf, maksud nyonya apa ya? Saya kurang mengerti, ujar Dita. Tidak usah sok tidak tahu. Kau mencoba untuk meracuni kami kan dengan racun itu. Kamu bersekongkol dengan Ezra untuk mengelabui kami. Lihat saja. Besok aku akan membuatmu menderita. Kesal Kane langsung menutup teleponnya. Dita menghela nafasnya. Hah, masalah lagi.
Tidak bisakah aku sedikit bernafas lega di negeri ini? Rasanya banyak orang yang tidak begitu menerima kedatanganku di sini. Ah, tapi Tuan Ezra, aku khawatir jika sesuatu hal terjadi padanya. Dia begitu sabar ya. Aku yakin dia memiliki trust issue kepada orang-orang di sekitarnya. Begitu berat hal yang terjadi padanya. Aku mesti rutin memberikannya semangat supaya dia mau menjalani kehidupan ini seperti biasanya. Sebagaimana tugasku menjadi perawat yang baik baginya. Ujar Dita seraya menyelurup coklat panasnya. Sudah mau masuk musim dingin. Udaranya terasa sejuk. Tiba-tiba saja ada seseorang menelepon Dita. Dari orang tidak dikenal, meski nomornya juga dari negara yang sama terlihat dari ujung depan nomor teleponnya. Ini siapa ya? Dita pun mencoba untuk menelepon balik nomor itu. Meski sayangnya tidak kunjung diangkat. Aneh banget malah enggak diangkat. Apa mungkin ada yang menyebar nomorku ya? Aneh sekali. Ujar Dita heran. Ia kemudian menaruh kembali HP-nya di atas mejanya. Mengambil gelasnya menyelurup coklat panasnya. Meski kini pandangannya kembali teralihkan ke HP-nya yang berbunyi tanda ada chat masuk. Selamat malam, Nona Dita. Selamat bermimpi indah. Chat nomor tak dikenal itu dengan emot tersenyum di akhir. Yang semakin membuat Dita merasa heran. Ih, siapa sih nih? Kok chatnya gitu? Tanya Dita. Ia kemudian memberikan balasan chat. Maaf, ini siapa ya? Dan tahu nomorku dari mana? Balas Dita. Nomor itu kembali membalas. Dari orang yang selalu berada di dekatmu tiap hari. Balas orang itu. Dita semakin heran. Kenapa ya kok aneh sekali? Setahuku aku tidak pernah berdekatan dengan siapapun. Aku sibuk bekerja tiap hari. Ujar Dita kembali dibuat tersentak dengan balasan chatnya. Apa kau baik-baik saja sekarang? Tidak ada hal buruk terjadi padamu kan? Tanya nomor itu. Tidak ada, tapi maaf kau belum membalas pertanyaanku. Balas Dita. Semoga saja kau selalu diberikan keselamatan oleh Tuhanmu. Aku akan tetap setia di sini melihatmu dari area yang dapat kujangkau. Selamat malam. Balasnya kembali. Membuat Dita tersenyum heran. Dia ini, siapa sih?